Tapi kalau Kumbala lu jangan coba-coba deh. Lu kayak kalau naik sampan tuh ada yang miring. Yoi, heads up display guys. Kurang fokus ya, kayak espresso ya, you know lah yang di belakang. Hola, anjay hola. Selamat siang, sore, malam buat kalian semua dimanapun kalian berada. Balik lagi bareng gue nih. Nah lo, baru kita mulai udah ada yang dimarah-marahin. Emang pak parkir sembarangan tuh. Nah kali ini kita udah ada di salah satu lokasi ya guys ya. Nah ini sebelah kanan kita ini Pelindo, pelabuhan. Gue mau ajak kalian ini ke satu tempat yang ya tempat bisa dibilang salah satu tempat nongkrongnya anak muda ya guys ya. Terus juga gue pengen kasih lihat kalian ini, kalau macet-macetan itu bang sebenarnya enak mana sih bang, manual sama matic? Aman ya GoPro ya? Aman. Ya kalau untuk dalam kota Etik sangat enak guys, karena ndak capek ya guys ya, kaki kiri nggak pegel nginjekin kopling. Kita juga nggak takut mati dalam, maksudnya mati mesin gitu kan, karena mungkin terlalu tinggi angkat kopling kurang gas mati ya kan. Terlalu dalam injek kopling gas lebih tinggi mobilnya lompat, atau mungkin suara mesin ngeraung. Kalau ini enak banget guys, cuman tinggal ngerem gas. Sorry, gue kebiasaan tangan gue di sini ya, karena biasa bawa Kumbala, tangan gue biasa di sini guys. Meskipun di sini bukan persnelingnya Kumbala ya, di depan ya, tapi kebiasaan aja sih. Kita klakson dulu. Nah, motor yang mau keluar. Sebenarnya di jalur ini tuh bisa dibilang kalau parkir sih nggak boleh sembarangan ya sebenarnya, tapi mungkin beberapa orang sudah mendapatkan izin untuk parkir situ. Ini kita ambil kiri guys. Nah rencananya juga nih gue pengen ambil joknya Kumbala ya guys ya. Jadi gue pengen bawa ke tempat variasi untuk dikerja, supaya nggak terlalu banyak makan waktu ditunggu guys. Ini anyway keren juga nih ya dedenya. Nah, ini suasana sore kota Makassar guys. Sekarang jam mau 4:30 ya, udah mau jam-jam balik kantor nih, balik kerja, pulang kerja. Atau mungkin orang-orang yang mencari rezekinya malam, nah, ini baru pada mulai keluar nih, kayak mungkin let's say kayak ya penjual gorengan, penjual pecel ayam dan sebagainya gitu loh. Karena kita mau belok kanan di depan, nah, cuman masih ada beberapa meter ke depan ya. Baik ambil tengah dulu deh. Nanti kalau udah deket baru kita belok kanan. Oh di depan sana tuh. Kalau anak mobil matic itu nggak usah injek-injek kopling, cuma main rem aja. Rem sesuaikan kecepatan. Beloknya kalau bisa jangan patah ya guys ya, ikutin saja belokannya, maksudnya ikutin alurnya, jadi jangan patah. Biasanya kan ada tuh kayak mungkin terlambat belok atau mungkin memaksa belok, biasanya tuh beloknya agak patah, itu nggak enak banget.
Dan kelebihannya nih Woody, kalau gue bikin kayak gitu sekalipun patah beloknya itu nggak limbung guys, nggak bikin pusing. Tapi kalau Kumbala lu jangan coba-coba deh. Lu kayak kalau naik sampan tuh ada yang miring, kalau ada kayak ngering disedap guys. Banyakan dari sana. Kalau biasanya kita bertemu percabangan kayak gini guys ya, itu kalau bisa ngalah, biarkan mereka lewat dulu atau sesuaikan dengan kondisi lah. And yes, seperti yang ini kita sorry dari tadi gue bahas jalan terus ya. Ini gue baru bahas tentang ini Woody ya, Grand Vitara. Kalau dilihat yang teman-teman lihat ya, mungkin sekilas ini udah ada apa namanya, udah pakai layar mungkin sekitar 7 inci ya atau 8 inci gitu, cukup lumayan gede. Ini tuh udah support apa namanya, Apple CarPlay sama Android Auto gitu guys. Ya kalau dibandingin sama Kumbala yang tahun 2017 pada saat itu, ya mungkin bisa dibilang panel-panel seperti itu tuh udah OP pada masanya. Kan semakin berkembangnya teknologi, ini kan perusahaan-perusahaan atau pabrikan-pabrikan mobil itu membuat sesuatu terobosan yang menciptakan kenyamanan gitu loh, menciptakan kenyamanan untuk pengendara dan penumpangnya gitu loh guys. Nah terus ini gue pengen kasih kalian nih guys, ada satu fitur nih yang mungkin di beberapa di kelasnya nih guys tidak ada fitur ini guys. Tunggu, kasih lihat dulu nih Avanza lewat. Nah gue mau kasih lihat kalian nih guys nih, yoi, heads up display guys. Ya meskipun kalau gue bilang fitur ini nggak terlalu gue pakai ya guys ya, dan mungkin jarang banget gue pakai gitu loh. Soalnya apa? Ini tuh kayak ngehalangin pemandangan aja sih gitu loh guys. Secara kan kalau ini Woody ini apa ya? Mungkin kalau gue boleh bilang tuh bagian depannya agak dia tuh kelihatan guys. Cuman ya namanya mesin depan pasti agak panjang gitu loh. Jadi ini kayak kadang tuh kayak ngeganggu ya. Udah gue tutupin lagi. Nah, udah tutup lagi gitu guys. Dan yang pasti panoramic sunroof. Nah, ini bisa dibuka bahkan sampai belakang. Cuman beberapa gue nggak tahu yang bikin mobil ini nggak laku tuh apa ya gitu loh. Karena kalau kita lihat dari produk Suzuki itu kan, kalau Suzuki bikin produk jarang ya bre, bisa dibilang apa ya, kalau sekali bikin produk tuh OP. Tapi kalau lagi beli ya, atau mungkin kurang fokus ya, kayak espresso ya, you know lah, yang di belakangnya itu bukan electric window, tapi dia masih engkol di tahun 2025 gitu. Tapi dari segi build quality, kenyamanan, ini menurut gua dengan harga yang ditawarkan bener-bener worth it to buy and value for money gitu loh. Nah, kalau teman-teman di sini ada yang temennya punya Grand Vitara atau saudara pakai Grand Vitara, boleh coba deh. Cuman kelemahan ini mobil adalah buat teman-teman yang suka untuk fun to drive, suka kecepatan, ini Grand Vitara bukan opsi yang terbaik atau bukan opsi yang baik. Kenapa? Karena tenaganya agak kecil kawan-kawan. Karena biar dibilang 1500 cc yang tadi gue bilang itu, kalau lari udah 80 udah 100 itu mobilnya tuh kayak nahan gitu loh. Kayak mungkin kalau dia bisa ngomong alon-alon wae mas, alon-alon wae gitu loh. Jadi kalau dibilang fun to drive gak? Tergantung. Kalau untuk anak-anak muda atau beberapa pengendara yang memang cari mobil untuk kecepatan, Grand Vitara jangan deh. Tapi kalau mau cari yang value for money, worth it to buy, kualitas oke, kalau untuk model itu kan selera ya guys ya. Jadi
Ada yang bilang model ini jelek, model itu bagus. Ada yang bilang model itu bagus, model ini jelek. Gitu. Selera aja sih. Gua nggak bisa komentar kalau masalah model ya. Terus apa lagi? Oke, netral, rem tangan, angkat kaki, biar nggak pegel guys, lampu merah. Apalagi ini AC-nya juga udah elektrik ya. Ya meskipun bisa dibilang dengan apa ya, kalau gue boleh bilang, kalau gue sih juga nonton di YouTube aja ya, beberapa kompetitor yang lain itu tuh kayaknya penempatannya tuh lebih apik gitu loh, lebih rapi gitu loh, lebih enak, maksudnya lebih menarik gitu loh dibandingkan ini. Tapi so far gue pakai ini Grand Vitara aka Woody, itu enjoy aja. Karena ya pertama gue juga bukan pengemudi yang fun to drive, hanya lebih suka menikmati perjalanan daripada menginjak kecepatan itu guys. Oh satu lagi, ini yang bener-bener buat gue kayak ya udah deh, gue ambil Grand Vitara aja pada saat itu. Tahu nggak apa guys, Matic-nya ini masih AT loh. Bayangkan bro, cuman Suzuki yang sampai saat ini masih AT, yang lain tuh udah CVT. Nah kalau ada nanya apa bedanya AT sama CVT bang, wah gue jelasinnya panjang guys. Kalian boleh googling ya, bedanya AT sama CVT apa. Cuman kalau sekilas gue bisa menjelaskan, CVT itu ibaratnya tuh kayak motor guys, dia pakai belt, cuman ini beltnya belt baja. Nah kalau AT dia tuh masih konvensional gitu loh, tetap pakai percepatan, cuman dibikin matic guys gitu. Kalau ditanya lebih awet yang mana, lebih awet yang AT dibandingkan yang CVT yang gua tahu ya. Tapi kalau orang nanya atau mungkin ada yang bertanya CVT apalagi bang yang bagus kalau gua mau pakai CVT, gua nggak bisa jawab guys. Cuman selama yang gua searching di Google atau di YouTube ya, until this moment sih CVT-nya Toyota masih oke ya. Gitu guys. Oh sorry kalau silo guys, ini kita ambil kiri, kanan langsung kiri. Jadi mungkin kalau dibilang perpindahannya tidak sehalus CVT ini AT benar. Tapi karena gue pengen pakai ini mobil bertahun-tahun lama, jadi gue juga harus cari mobil yang memang kondisinya itu bisa gue pakai lama gitu guys. Sesuai kebutuhan aja. Nah ini arah ke sana nih. Ini kalau mungkin kalau di Jakarta kayak Pick 2 kali ya. Gue lama ke Jakarta guys, lupa gue. Oke. Wait loh bang. Apalagi ya yang membuat mobil ini kok kayak ya udah gue ambil ini aja. Oh diskonnya gede. Di antara semua kompetitor, diskonnya ini paling gede gue ditawarin. Udah harganya worth it to buy sebelum diskon, ditambahin diskon udah bener-bener worth it to buy dan bener-bener plus value for money gitu. Gue lupa berapa diskon yang pasti gede diskonnya gue ini. Kalau ada wireless charging nggak bang? Wireless charging nih iPhone gue lagi gue cas, support kok. Kalau sore di sini juga macet nih guys nih. Kita ambil kiri karena di kanan itu pasti ada putar balik depan. Yobi. Nah, kalau yang tadi tuh jangan ditiru guys ya. Kalau pindah jalur itu wajib pakai Weser atau pakai Sein. Cuman karena tadi gue liat kosong jauh ya. Banget sih enggak, cuman bener-bener bisa gua kondisinya bisa gua lewat untuk langsung banting kiri ya gua ambil. Nanti kalau kalian yang udah jago bawa mobil paham kok, dan gue yakin yang nonton video ini banyak yang lebih jago dari gua bawa mobilnya. Banting kanan lagi guys ya, karena di kiri banyak yang parkir. Itu rusun sana ya.
Oke, mungkin begitu dulu videonya guys. Celotehan kita, obrolan kita, bacotan kita hari ini, sore ini tentang jalanan. Ya, sekilas sepotong tentang jalanan dan lebih banyak tentang menjelaskan apa sih kelebihannya Grand Vitara. Nanti kita akan bahas lagi kekurangannya Grand Vitara itu apa aja sih, gitu dong. Selama yang gue pakai, ini kilometernya memang baru 3.000-an ya. Cuman gue udah tahu kekurangannya apa aja sih. Yang menurut gue ya, karena kan rasa orang berkendara beda-beda ya setiap orang. Oke, see you di video berikutnya. Bye-bye.